Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan kita tahu ya, dunia sedang dilanda demam crossover atau demam SUV. Tapi beberapa orang tuh nggak ingat bahwa sebenarnya beberapa tahun lalu, udah lama banget itu ya, ada satu mobil yang memulai era crossover itu. Di samping gua ini adalah Subaru Outback generasi ke-6. Dan gue berani bilang ini adalah salah satu pelopor di dunia per crossoveran. Mau tahu detailnya dan mau tahu alasan kenapa mobil ini gue bilang sebagai pelopor crossover? Cek video ini. Sedikit sejarah mengenai mobil ini. Jadi ini adalah Subaru Outback generasi ke-6. Tapi lucunya dia berbasiskan Subaru Legacy generasi ke-7. Kenapa? Ya ceritanya gini nih. Jadi dulu Subaru tuh kepikiran pengen punya mobil yang lebih fungsional daripada si Subaru Legacy. Kalau kalian tahu juga Subaru Legacy itu adalah sebuah sedan gede berbasiskan D-segmen. Jadi kayak seukuran Camry atau seukuran Accord lah ya, gede banget gitu kan. Cuman tuh dirasa kurang fungsional. Jadi mereka memutuskan untuk menciptakan sebuah mobil berbasiskan si Legacy Estate yang lebih tinggi, di jack up, dibikin lebih off-road tanda kutip ya. Keluarlah atau jadilah sebuah crossover. Dan waktu itu namanya adalah Subaru Legacy Outback. Nah, dan itu kejadiannya di generasi keduanya si Legacy. Jadi itu kenapa biarpun ini berbasiskan Legacy generasi ke-7, Outback ini baru 6 generasi. Sekarang kita mulai dari detailnya, bagian eksterior depannya dulu deh ya. Jadi kalau dari segi desain, depannya masih mirip dengan si Legacy generasi ke-7. Desain lampunya, desain bumper-bumpernya, grillnya juga masih mirip. Cuman bedanya untuk si Outback ini, dia kasih claddingan hitam untuk menunjukkan ketangguhannya, toughness-nya dia. Tapi ini masih mending, cladding hitam ini nggak segede versi Wilderness. Jadi kalau untuk US market kalau nggak salah ya, dia ada versi namanya Wilderness, ini hitam semua. Bener-bener lebih jack up lagi. Dan masalah ditinggiinnya itu, gue mau nge-highlight satu. Jadi kalau mobil berbasiskan sedan itu biasanya overhang depan dan belakangnya itu panjang. Kalau overhang panjang itu kan biasanya approach angle atau departure angle, sudut masuk atau sudut keluarnya itu jelek. Cara ngatasinnya gimana? Tinggiin aja mobilnya. Lihat, ini mobil overhang depannya panjang tapi tingginya lihat tuh. Ini 20 cm lebih, satu jari jengkal gue ini 20 cm, ini gila. Jadi sudut masuknya dia akan jauh lebih bagus dan otomatis belusukan gitu lah ke daerah-daerah yang batu-batu gitu, pede abis. Untuk lampu dia sudah full LED ya, modelnya kayak proyektor gitu, juga lengkap dengan shape-nya DRL LCD yang C-shape gini, khas Subaru kekinian. Di bawah sini juga dia udah ada fog lamp yang full LED juga dan dikasih aksen chrome yang mirip kayak C-shape-nya. Jadi konsisten ya desainnya ya. Pindah ke bagian sampingnya, kita lihat tuh. Aksen claddingnya juga tebel, bold. Jadi mengingatkan gue sedikit sama si Subaru Crosstrek ya, tuh cladding-claddingannya. Dan kalau kalian lihat juga dari samping sini tuh, mobilnya itu memang benar-benar tinggi banget. Ground clearance sudah dipastikan di atas 200 mm. Tuh lihat tuh, gila, ngatung banget. Dan ada uniknya lagi. Kalau mobil sedan, ya mobil yang sporty, peleknya berapa inci? 18. Dia pakai 18 inci juga, sama. Cuman profil bannya 225 60, gila tebel banget. Jadi ini dipastikan kalau ketemu jalanan-jalanan rusak, ini mobil bisa plush banget dan meredam banget. Dan gila ini, lihat deh proporsinya jadi celong banget ya. Biasanya mobil-mobil Jepang itu dia bikin agak fittingnya agak mepet, tapi kalau ini kelihatan dia bisa travelnya jauh banget. Dan kalau kalian lihat dari sebelah sini nih, karena posisi bannya lagi belok, armnya aja kelihatan kayak aluminium gitu. Masuk dalam sini tapi benar-benar kelihatan gede dan kokoh. Gak usah diragukan lagi ya kemampuan dia buat melibas jalanan gelap. Lanjut di bagian sampingnya dia tambahin aksen-aksen pemanis kayak satin chrome di bagian spionnya. Juga ada aksen chrome lagi di sekeliling jendela yang sebenarnya gue gak terlalu suka-suka banget ya. Tapi biar kelihatan lebih mewah kali ya. Dan kalau di bagian bawahnya dia kasih cladding hitam lagi yang keker banget di sebelah sini. Dan kalian lihat betapa ngolongnya dia. Tuh. Kalau kalian lihat ini benar-benar kosong, gak ada apa-apa. Jadi batu segala macam itu bakalan
dilengkahin dengan mudah. Satu lagi nih sekarang nih, pindah ke bagian sini. Ini adalah roof rail tergagah kali ya yang pernah di fitting ke sebuah tanda kutip estate. Kalau kalian lihat ya, bentuknya tuh sebenarnya estate D segmen kayak Mazda 6 estate gitu loh ya ibaratnya, atau Accord wagon gitu kan. Tapi ini dikasih cladding gede yang nutupin sebagian dari roof railnya, dan di luar itu nggak roof rail doang, roof railnya itu ditambahin lagi sama crossbar. Tuh, ada 2 crossbar di sini, dan katanya crossbarnya ini mampu menahan beban sampai 180 kg ketika dalam kondisi statis dan 60 kg dalam kondisi berjalan. Kita coba aja ya Pak ya, pakai tenda tapi sambil jalan. Pasti kalau kalian mau camping, adventure-adventurean, mobil ini pas banget. Sebelum kita pindah ke bagian belakang, ada satu hal lucu nih. Kacanya nih ya, mereknya Urabus. Seriusan lihat tuh. Ini sebenarnya tulisan Subaru tapi kebalik. Jadi kelihatannya kayak kaca sebelah kirinya dipasang di sebelah kanan semua. Jadi untuk bagian kanan ini tulisan kacanya kebalik semua, untuk yang sebelah kiri kebacanya Subaru semua. Hemat kos kali ya. Kita ke bagian belakang yuk. Di bagian belakangnya kalau gue bilang malah mobil ini, si Outback ini makin mirip kayak saudara kecilnya si Crosstrek. Jadi tarikan estate-nya masih kelihatan, desain lampunya juga sekarang mirip sama Crosstrek yang terbaru. Cuman bedanya dia di sini kayak housingnya tuh kayak hitam piano black gitu tuh lebih kelihatan, jadi lebih sporty dan kelihatan sedikit lebih besar. Dan uniknya lagi kalau kita ke bagian bawahnya, lagi-lagi cladding-claddingan disematkan di bagian belakangnya, dan kalian lihat nih, wah anjrit. Ini ground clearance ya, dari sini sampai ke sini nih, ada kali 40 cm, satu jengkal gue 20 cm, tuh. Ini bisa 40 cm loh, otomatis departure angle-nya jadi lebih bagus. Seperti tadi gue bilang, resepnya untuk bikin sebuah estate bisa ngarungin off-road adalah tinggiin aja. Jadi karena mobil ini adalah sebuah flagship-nya Subaru di luar WRX ya, jadi Subaru menyematkan fitur yang lumayan nyaman, lumayan convenience lah untuk kita, yaitu contactless baggage opening. Jadi lo tinggal kantongin aja si kuncinya, nggak usah pegang apa-apa. Ini cukup di kebuka aja, naruh barang lebih gampang. Dan bagasinya, karena dia lagi-lagi dia adalah sebuah estate atau sebuah wagon, lihat dong kapasitas bagasinya. Biarpun lantainya sedikit agak tinggi. Tuh. Ban serep temporary, ukurannya lebih kecil, sedikit lebih kecil. Dokrak dan segala macam, dan di sini lumayan lengkap. Ada soket-soket, pelipatan bangku bisa dari sini juga. Di sini ada kayak semacam hook lagi. Di sini juga semacam ada kaitan-kaitan kalau kalian mau naruh jala, mau pasang jala. Dan tonneau covernya sendiri dia model yang fleksibel, bisa ditarik seperti ini. Gede ya, benar-benar gede. Biasanya kalau di US atau di Australian market, mereka nambahin lagi jaring tuh buat naruh binatang peliharaan. Subwoofernya Harman Kardon. Lumayan cepet ya operasional dari automatic itunya doornya. Kita bagian dalam yuk. Nah sekarang kita masuk dalam interiornya si Outback. Jadi sama seperti mobil-mobil Subaru lainnya ya, si Outback terbaru ini berbasiskan SGP, Suzuki Genuine Part, yang kalian bisa beli di Subaru Global Platform maksud gua. Jadi dia basisnya masih sama, otomatis interiornya itu masih sama. Jadi kalau kalian lihat detail-detailnya itu masih mirip-mirip sama si Forester maupun si Crosstrek. Tuh kan, detail-detailnya masih sama. Cuman bedanya dia tambahin beberapa detail seperti sini karena dia sudah dilengkapi dengan yang namanya driver monitoring system. Dia di sini kayak ada sensor untuk baca muka kalian dan akan men-setup posisi duduk, spion segala macam itu sesuai dengan muka kalian. Jadi kalau kayak Bagas tuh abis dari Korea Selatan operasi plastik, bisa nggak dikenalin? Jangan deh, jangan oplas ya, ntar kesian. Udah, cepet lanjut lagi. Baik lagi, kita ngomongin desainnya. Kalau kita lihat dari sebelah sini, dia pengaturan kursinya sudah full elektrik dan dia sudah ada memorinya juga. Driver information display-nya memang bukan full LCD semua, tapi gue malah masih suka yang tipe analog seperti ini ya. Dan jarumnya nggak di bawah, jarumnya di samping gini deh. Di angka 9 jadinya tuh. Di tengahnya baru ada LCD display, di tengah-tengahnya sini untuk menampilkan beberapa display. Setirnya juga masih sama, pedal shift dia masih ada, beberapa setup seperti SI-nya atau driving mode-nya juga bisa kalian setup dari sini. Adaptive cruise control-nya bisa kalian setup juga dari sini. Dan kalau pindah ke bagian sampingnya, lagi-lagi juga kalian akan temukan 11,6 inci, display 11,6 inci yang mirip dengan Subaru-Subaru lainnya. Kita cobain nyala. Subaru Starlink.
Itu tuh yang kalian suka nongkrong di pinggir jalan itu, Starbucks keliling. I agree. Oke, nih interface-nya seperti ini. Dia mencoba menampilkan biar lebih clean ya. Jadi beberapa tombol itu dikurangin. Contoh seperti auto start stop, ini jadi tombol touch aja, jadi nggak ada tombol fisikalnya lagi. Dan di sini juga auto vehicle hold nggak ada di sini, tapi ada di sini. Sama dengan tombol vehicle dynamic controlnya juga ada di interface ini. Kalau kalian lihat ke atasnya ini, di sini juga sekarang X mode-nya hilang tombolnya, gantinya jadi virtual gitu loh, tinggal dipencet-pencet doang. Kalau kalian inget Subaru lama, Forester atau yang lain-lain atau Outback lama itu kan kayak switch gitu kan ya. Ini diganti jadi di sini. Dan ini bisa kalian slide bagian atasnya ini. Status X mode-nya, akselerasinya berapa persen, fuel consumption berapa, dan tilting angle-nya berapa. Penting kalau buat di mobil-mobil off-road. Kalau kemarin Yaris Cross sih gue nggak yakin. Ini juga buat navigasi. Dan di sini kalian bisa lihat status radionya kalian. Responsivitasnya sih gue bilang agak kurang ya. Tuh, cuman resolusinya lumayan lah. Nah ini cara si driver monitoring systemnya akan men-setup posisi mengemudi kalian. Nih kursi gue mundurin ya. Udah nggak posisi duduk gue deh. Gue klik aja. Tuh, dia akan baca muka gue tuh. Hello Audi, ada love-love-nya segala tuh. Kursi gue akan diatur sesuai dengan kursi atau posisi duduk yang sebelumnya sudah gue setting. Jadi kalian begitu masuk, setor muka doang, mobil ini akan mengadjust sesuai dengan kondisi terakhir kalian mengemudi. Canggih ya. Ini ada car setting ya. Kalian bisa berubah-ubah car setting di sini, harus nyalain dulu. Handphone pairing ya. Tuh. Oke, driver profile kalian bisa setup juga, dan di sini masih ada tombol pengaturan AC on off, AC dan kecepatan blower atau temperature. Cuman di luar tombol digital ini juga kalian masih bisa menemukan tombol fisik di kanan atau kirinya. Ya, dia dual zone. Kanan kiri bisa disetup dengan suhu yang berbeda. Sedikit perbedaan desain ada pada center console-nya ini. Dia kesannya lebih tinggi, kayak lebih penuh aja. Jadi kabinnya kayak kesannya lebih memeluk kita gitu kan ibaratnya. Dan di sini kalian bisa temuin tombol si parking brake-nya, electric parking brake-nya. Terus ada aux, ada USB-C di sini 3 ampere, USB-A 2,4 ampere, kamera di sini, transmisi, cup holder, dan center console yang di sininya juga menarik nih. Dia ada 2 tombol nih. Kalau dibuka begini dia kelihatan tray yang tengahnya ya, kalau tuas yang ini ditarik. Tapi kalau kalian tarik tuas yang sebelah sininya, ini jadi bolong. Dan kalian juga masih bisa menemukan di sini sebelum gue pindah ke bagian atasnya, bahas dikit soft touch-nya di mana-mana. Lagi-lagi ini Jepang sih ya. Tuh, jadi solid semuanya juga. Terus dia ada stitching-stitching di sini, dan warna interior yang tan brown ini nappa leather ya. Ini cuman ada untuk mobil yang warnanya bronze yang kita lagi review ini, sama warna hitam. Di luar itu mobil warna lainnya interiornya akan warnanya hitam, tapi masih sama-sama nappa leather. Ini enak sih dipegang sih joknya. Terus kalau kita pindah ke bagian atasnya sedikit ya. Bagian atasnya kalian akan menemukan sebuah sunroof yang kecil sih buat ukuran atap segede gini dan mobil segede gini. Sunroofnya cuma depan doang. Agak kecil, penutupannya masih manual, tapi untuk bukaannya masih elektrik pakai di sebelah sini. Ya, baik lagi ini mobil diciptakan untuk adventure-an, jadi butuh udara segar lah kalau lagi di pegunungan. Oh ya, audio dia sudah Om Herman ya, Harman Kardon, lengkap dengan subwoofer di bagian belakangnya, dan ada satu hal unik yang gue temuin di mobil ini lagi. Lihat nih ya, kisi-kisi AC-nya, dia ini warnanya beda, tapi kalau digerakin deh, tuh, dibikin yang ini hitam, yang ini silver biar sesuai kayak listnya tuh. Pay attention to detailnya, keren, gue akuin. Ini bagian baris keduanya si Subaru Outback. Jadi mirip kayak si Forester ya, kursinya masih bisa di recline biarpun nggak bisa sliding. Dia ada tuas di sebelah sini, ini kayak dari tegak, bisa turunin dikit, 4 step ya, kurang lebih ya, bisa sampai benar-benar tiduran banget. Di sini juga masih ada armrest dengan cup holder sebelah sininya. Terus di tengah sini dia masih ada USB 2 ya, masih USB-A, tapi ampernya lumayan 2,1 ampere. Cuman atapnya menurut gua agak sedikit pendek ya. Baik lagi karena dia basisnya estate atau sedan, ditambah dia ada sunroof, dan ini kayak buat kaca sunroofnya ke belakang. Ini tuh kesannya jadi kayak lebih sempit, lebih turun dibandingin seharusnya yang lebih lega. Cuman di luar itu, kenyamanan kaki dan segala macamnya, mobil ini lebih dari cukup. Hal menarik lagi yang gue lihat adalah kantongnya jadi kayak bertingkat gini ya. Jadi ada kantong utama di atasnya sini. Terus ada kantong yang kayak dibagi 2 tuh.
Yang ini kayak buat gadget kalian, yang di sini kayak bisa buat tab atau segala macam, di sini bisa buat naruh barang-barang yang lebih besar. Mengingatkan gua sama kayak konfigurasi kayak di kursi-kursi pesawat gitu loh, biar gadget kalian nggak clutter kemana-mana. Oh ya, tambahan dikit, spion yang sebelah kiri nih, bagian penumpang ini, kalau kalian masukin gigi mundur, spionnya akan tilting, miring, gunanya buat ngasih unjuk ke posisi curb atau posisi trotoar bagian bawah. Ini biasanya fitur-fitur yang otomatis ada di mobil-mobil Jerman, kayak BMW, Mercy, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat engine-nya. Nggak hidrolik loh, aduh, sayang nih ya. Nah, dia pakai mesin FB25 Boxer 2500 cc NA, tidak ada turbo-turboan. Outputnya sekitar 148 PS ya kalau nggak salah, dan torsinya sekitar 245 Nm. Gearboxnya sendiri Lineartronic, aka atau alias CVT. Sayang ya sebenarnya, tapi ya sudahlah, karena kalian bisa pakai drive mode dan masih ada pedal shift untuk mengakses virtual speed-nya. Lagi-lagi, ruang engine-nya rapih, dia kasih covernya keren, gue pengen ngambil gini. Ada logo Subaru gedenya di sini, dan ya lagi-lagi, ini mobil buatan Jepang, jadi detail-detail kayak cat, firewall-nya segala macamnya rapi. Sedikit tambahan buat mobil-mobil yang biasanya dijual di negara-negara 4 musim. Jadi dia ada yang namanya kayak wiper de-icer atau wiper heater. Nih ya, di sini dia kayak ada elemen lagi buat memanaskan wiper, gunanya kalau dalam kondisi bersalju, ini wiper ini nggak nempel dan masih bisa digunakan. Oke, di luar itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur safety yang kekinian karena dia sudah pakai sistem EyeSight yang terbaru. Kalau kalian lihat tuh, 2 kamera di atasnya itu bikin dia punya fitur-fitur safety yang lengkap. Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Assist, Forward Collision Warning, Rear Cross Traffic, Blind Spot Monitoring, Lane Keeping, dan kawan-kawan semuanya sudah lengkap. Asal jangan kalian matiin aja itu fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Subaru Outback. Jadi menurut gua mobil ini adalah crossover dalam artian sesungguhnya. Kenapa gua bilang seperti itu? Dia berhasil memadukan tampilan sebuah wagon, berarti sebuah estate ya, tapi dengan kemampuan off-road yang nggak cuman tampilan doang. Kalau crossover lainnya biasanya cuman looks-nya doang tapi mainnya di kota. Ini ground clearance tinggi, approach angle bagus, departure angle bagus, ngolong banget, all-wheel drive-nya Subaru. Cocok banget main lumpur kasarnya. Tapi di luar itu juga dia punya kenyamanan yang bagus, kabin yang terasa lebih mewah. Ditambah fitur safety, fitur comfort, dan fitur-fitur lainnya juga mendukung kalian untuk berkendara dalam kondisi apapun juga. Tapi baik lagi ya, dari segi desain memang ini bukan selera semua orang. Tapi kalau kalian benar-benar into it, maksudnya demen mobil-mobil kayak gini, kalian harus coba mobil ini. Dengan harga segini, apakah Subaru Outback ini worth the money menurut kalian? Komen ya di bawah ya. Baik lagi, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto dan Max. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.